Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengerti apa yang menjadi skala prioritas, apa yang harus tetap tinggal dan harus kita lakukan dalam iman kita di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, kemarin saya sudah mengingatkan bahwa pekerjaan itu adalah anugerah. Itu juga karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka pergunakan sebaik-baiknya. Dalam hidup kita di dunia ini Tuhan memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Kalau di firman Tuhan hari ini, bernubuat dan berbahasa roh. Itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada bermacam-macam karunia. Yang saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, responslah karunia demi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya harus katakan begitu? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa karunia itu tidak kekal. Karunia itu akan berakhir. Itu diberikan kepada kita supaya kita menyampaikan, melakukannya kepada kita. Misalnya bernubuatlah. Sampaikanlah firman Tuhan. Berbahasa roh, ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, sampaikan kepada orang-orang. Supaya apa? Supaya orang semakin percaya dan bertobat, sehingga boleh diselamatkan. Hati-hati, jangan sampai kita lalai mempergunakan karunia demi karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Termasuk ilmu pengetahuan, kemampuan kita sehingga kita memiliki jabatan, memiliki pengetahuan dan juga materi. Makanya pergunakan itu sebaik-baiknya. Tahukah kita saudara-saudara kenapa banyak orang kena post power syndrome dalam hidupnya? Karena dia tidak mempergunakan segala karunia yang dimiliki, yang diberikan Tuhan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tidak dia pergunakan untuk membantu orang lain. Tidak dia pergunakan untuk menolong orang lain. Sehingga ketika jabatan atau karunia itu sudah diambil daripadanya, maka dia tidak akan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Sehingga dia merasa kecewa, kesal. Orang-orang yang mempergunakan karunia dan pengetahuan melalui jabatan yang dia miliki, maka dia akan terus dikenang oleh orang lain. Maka sampai ketika mati pun banyak orang yang mengitari mayatnya. Banyak orang yang selalu melihat, merindukan dia dalam bahkan ketika dia mati. Itu, bayangkan itu. Jadi makanya pergunakan. Kalau kita memiliki jabatan pada saat ini, pergunakan sebaik-baiknya. Mari kita bantu orang lain. Sekalipun saya mau katakan kepada kita, tetap juga sesuai dengan aturan. Kompetensinya, kapabilitasnya, ilmu pengetahuannya. Memang kalau dia layak, pintar, bantulah dia. Jangan takut. Sebab nantinya kita juga harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepada kita, itu adalah fasilitas. Itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi waktunya itu sangat-sangat terbatas. Tetapi ada yang tidak terbatas saudara-saudara, yaitu kasih. Kasih itu kekal. Kasih itu yang memampukan kita untuk bersekutu satu dengan yang lain bersama dengan manusia. Kasih itu juga yang bisa membuat kita boleh merasakan cinta dan kita boleh bersekutu di dalam bait Allah.
Di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Dan kasih itu juga saudara-saudara yang membawa kita bersekutu dengan Tuhan, baik ketika di dunia ini dan juga sampai ke sorga. Ingat, karena kasih kita itu, kita boleh berhubungan dengan Tuhan, baik ketika di dunia dan juga di sorga. Hanya orang-orang yang tinggal dalam kasihlah yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu. Dan ketika kita di sorga sekalipun, kasih itu tetap menjadi apa? Jalan kita hidup bersama, bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kasih ketika di dunia ini juga memampukan kita untuk mengerti dan mampu merasakan penderitaan orang lain, mampu merasakan kekurangan orang lain, bahkan apa yang menjadi kepentingan orang lain, sehingga kita boleh membantu, sehingga kita turut bisa merasakan penderitaan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, peliharalah kasih, teruslah tinggal dalam kasih, jangan kasihmu hilang. Sebab ketika kasihmu hilang itu, maka tiketmu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan itu akan hilang. Peliharalah kasih dari Tuhan. Ingatlah, Kristus sudah terlebih dulu mengasihi kita, mencintai kita. Segala sesuatu, walaupun kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, kita memiliki harta, memiliki karunia, kalau kita tidak tinggal dalam kasih, maka itu semuanya tidak berarti apa-apa. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, apapun yang kita miliki, pengetahuan, nubuat, karunia-karunia apapun, itu tidak akan berarti kalau kita tidak tinggal dalam kasih itu sendiri. Peliharalah kasih, responslah segala karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur, kami sekali lagi diingatkan akan karunia yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang menjadi alat buat kami untuk membantu, memberkati, dan menyelamatkan orang lain. Dan juga kami boleh tinggal dalam kasih untuk selama-lamanya, supaya kami juga boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami dan bersekutu bersama dengan Tuhan di dunia ini dan juga di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah tinggal dalam kasih, dan mari kita respon karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.